Nggih. Aku masuk tim ini nggak bisa. Tiba-tiba aku kelingan. Dulu itu saya kan ikut di Halo Pak Nanang. Pak, saya minta tolong. Nggih. Iki lho, iki tak masukkan kayak gini. Aku putus masuk. Iki ndek malah. Ayo ta. Kuwi di-on-ke kuwi. Ayo di-on-ke kuwi. Bingung. Kelas yo ngopo? Iya ta, Pak? Dulu kan saya ikut. Mas Sahid. Nggih. Kan belum sign out. Ada sing out-in lah terus pakai login dengan akun yang baru niku. Oh, tak coba kita rotok nerono. Tapi kok ora isa ya, Pak? Iki kan saya udah sign out. Nggih. Nggih toh? Lah jenengan sudah apa di timnya juga harus logout dulu. Ini. Yang aplikasi nonton? Wah, ini Pak. Coba Pak. Mau tak download lho, aku download lho, Pak. Download jenengan. Sudah. Ngantek pergi download. Terus aku kelingan, oh apa aku ndek ben sign out kae, rung sign out itu loh, mau tak WA. Bu Anita, Bu kok saya nggak bisa masuk tim ya aku ngono kuwi. Tak cek anu apa ndek pabrik itu tak buka, apa aku melu tak buka out tuh. Oh, kowe iki kudune langsung online yang tim. Ya toh, Pak? Langsung di kelas. Jadi Pak Panaso pas nanggung kelasane kae. Sahid kae. Ora anu iki kaya malah ora terperinci, Pak. Kurang terperinci gini gimana. Ini kan dia kelas dulu. Alon-alon ngono lho, Pak. Oh, niki. Proses kan. From networker ini. Ini pemane jenengan pakai Win 10, timsnya biasanya langsung. Nah, terus berarti ini aku napa niku? Oke. Mboten. Install Teams niki lho. Oh gitu. Install niki langsung ini jalan. Ini tadi loh saya baru ini tadi loh. Gara-gara saya bingung apa aku sign out. Belum sign out. Ah, ta Pak ndek gini. Nek aku wis masuk akunku sing nggon PDK Jateng iki masuk punah. Aku yang bingung iku. Aku kelingan hijau ya tak kepak nunung aku. Napa lewat HP rumiyin, Bu? Oh, ngono wae ya, Pak. Nggih, lewat HP rumiyin jenengan download Teams dari HP. Terus login ngangge akun sing baru niku. Iku nggih saged. Tak Playstore sik ya, Pak. Aku tim dan ini mudah ya. Oh iya, terus ini apa kuwi aku. Kata Zoom hilang. Ya, Pak Edi. Ini. Bener wae ya, Pak ya. Nggih, ting. Nggih lah, kelar. Makanya dia kan ya apa tepet. Gara-gara kan aku DP terkait. Tak sign out, jadi dia ora iso masuk. Kakak koyo jeneng. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nggih. Ini baru ada berapa nggih yang gabung nggih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Baru ada 6 Bapak dan Ibu. Boleh pemasuk kadang. Sampun. Nggih, ini ada Bapak Agus Sumarno. Selamat pagi, Pak. Pak Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Nggih. Bu Jenny. Kemudian ada Bu Husnul Khotimah, Bu Nunung, Bu Nur Alifah, dan Bu Sri Sumiati.
ada 1, 2, 3, 4, 8. Ya, alhamdulillah sudah 8 yang Selamat masuk. pagi, Bu. Ye. Oke, kita mungkin menunggu sebentar lagi nggih, Bapak dan Ibu. Sambil mungkin membuka-buka lembar kerjanya, itu ada 5 LK yang kemarin sudah saya unggah di bagian saluran unduh lembar kerja ya Bapak dan Ibu ya. Itu tapi untuk LK2 kemarin ada sedikit revisi dari panitia. Tadi sudah saya revisi, tapi revisinya belum saya unggah lagi, tapi sudah saya kirimkan di grup WhatsApp. Begitu Bapak Ibu. Mungkin untuk hari ini nanti kita membahas LK1 dan 2 terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Mungkin menunggu sekitar 2 menit sampai ya kurang lebih separuh nggih yang masuk. Iki Apa bro? iki lho. Iki kan Aduh, HP ku lemot, laptop lemot. Baru kok SMK-nya usah, pria-nya cilik. Ya mungkin untuk Bapak Ibu yang mungkin agak lamban itu bisa dimatikan videonya kalau misalnya di perangkatnya Bapak Ibu tidak bisa maksimal itu boleh dimatikan videonya. Tapi kalau memang kuat dinyalakan tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Ini nek njuk sambil tak tes ya. Ya, ini sudah ada Entek kalau ngene kok. 12. Ya, Pak Santosa, ini raise hand, Pak. Ya, mungkin ini ada beberapa fitur ya. Silahkan. Pak Santosa, raise hand, ada yang mau ditanyakan atau terpencet ini tadi, Pak? Iya, betul. Gabungnya tuh Pak Heri, anu. Suaranya feedback, Bu. Ada yang pakai laptop matikan mic-nya. matikan. Ada yang Baik, feedback. Bapak Ibu, mungkin bisa kita mulai sekarang saja ya, karena sudah menunjukkan pukul 10:10. Begitu. Oke. Ini saya mohon maaf untuk Bapak Ibu, mungkin bisa menonaktifkan mikrofonnya. Nah, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa klik raise hand ya, angkat tangan ini untuk mungkin kalau ada pertanyaan. Begitu ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang hebat semua ini ya. Pada pagi hari ini adalah pertemuan pertama di kelas 7A SMK di cabang dinas cabang dinas pendidikan wilayah 7 untuk yang SMK. Perkenalkan dulu Bapak Ibu, mungkin saya kemarin belum sempat belum menyapa Bapak dan Ibu semua. Ini nama saya Anita Sukarini dari SMA Bina Widya. Jadi saya dari SMA ini kemarin ternyata ditugasi di SMK untuk membersamai Bapak dan Ibu dalam TOT PJJ tahap 2 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah. Nah, begitu. Nah, Bapak dan Ibu, di sini intinya saya sendiri bukan bermaksud untuk menggurui ya. Jadi saya di sini memang fungsinya adalah sebagai pendamping dan juga fasilitator yang nanti mungkin akan menjembatani antara panitia dengan Bapak dan Ibu peserta semuanya. Jadi nanti di sini saya yang ditugasi penuh untuk menyalurkan materi dan juga beberapa lembar kerja ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti mungkin jika Bapak dan Ibu nanti ada yang lebih sudah terbiasa ya, karena beberapa waktu ini ya setelah adanya pandemi memang penggunaan aplikasi-aplikasi yang menggunakan jaringan itu memang berkembang pesat, termasuk dari Microsoft itu. Bahkan Microsoft kemarin mengadakan juga TOT, jadi ini TOT yang diselenggarakan mandiri. TOT tahap 2 ini adalah mandiri diselenggarakan oleh Dinas Provinsi. Kalau yang tahap 1 kemarin mungkin ya Bapak Ibu belum bisa bergabung karena kuotanya memang sangat banyak sekali yang tertarik sekali untuk mengikuti TOT yang berkaitan dengan Microsoft, begitu Bapak dan Ibu. Baik, kemudian mungkin hari ini sebenarnya di sini nanti kita ada 5 pertemuan untuk sesuai dengan yang LK yang diberikan oleh panitia. Tapi di sini nanti kita mungkin bertemunya hanya 3 kali ya Bapak dan Ibu untuk hari ini Rabu, besok dan hari Jumat. Dan satu yang perlu saya sampaikan dari panitia itu adalah nanti Bapak dan Ibu peserta itu wajib untuk melaksanakan diseminasi ya Bapak dan Ibu. Nah, diseminasi ini boleh dengan teman sebaya, tapi minimal satu nanti melaksanakan ya seperti ini, jadi memberikan tugas, melakukan pertemuan meeting webinar seperti ini, nanti sesuai yang ada di LK 5 itu nanti di situ. Kemudian semoga ini nanti hari Senin ya, nanti batasnya itu hari Senin sudah selesai semuanya. Antara LK 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, begitu. Mungkin nanti jika ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, mungkin masih ada beberapa yang mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan di meeting ini nanti ya Bapak dan Ibu. Baik, ini nanti mungkin Bapak Ibu ada yang sudah punya akun ya Microsoft, sudah menggunakan Microsoft 365 selama pembelajaran ya. Di sini mungkin nanti ada yang lebih expert, nanti bisa membantu temannya juga. Kebetulan kan di sini ada 5 sekolah, masing-masing sekolah mengirimkan 5 Bapak dan Ibu sebagai pesertanya. Nah, itu mungkin nanti bisa lebih mudah ya, karena pesertanya berasal dari satu sekolah. Nah, baik Bapak dan Ibu, jika suara saya kurang jelas nanti mohon untuk diingatkan ya. Jadi mungkin kadang jaringan tempat saya agak down kadang, jadi nanti jika suara saya putus-putus atau hilang nanti mohon diingatkan, begitu. Baik Bapak dan Ibu, ini nanti untuk hari ini jadwal kita adalah mengenai pembuatan kelas, kemudian pembelajaran sinkron dan asinkron menggunakan Teams, lalu pengelolaan tugas, ya, membuat jadwal webinar dan pengelolaan tugas. Jadi nanti LK 1 dan 2 kami jadikan satu karena materinya juga berkesinambungan untuk yang pembuatan kelas, Teams, dan juga pengelolaan tugas. Nah, untuk besok nanti kita akan masuk ke LK 3, yaitu tentang pembuatan kuis dan angket menggunakan Microsoft Form. Dengan form ya, dengan itu ya sebenarnya mirip dengan paket yang ditawarkan oleh platform satunya ya Google, itu hampir sama. Tapi nanti mungkin ada sedikit perbedaan sedikit ketika pembuatan kuis dengan Microsoft Form atau dengan form yang lainnya. Lalu untuk hari Jumat nanti Bapak Ibu kita ke LK 4 itu nanti materinya adalah perekam layar ya. Jadi nanti sudah diberikan link untuk mengunduh Bapak dan Ibu di LK 4 itu sudah ada link untuk mengunduh
driver dari Fastone. Nah, jadi nanti kita di sini menggunakan Fastone ya, sesuai dengan LK yang ditawarkan, yang diberikan. Nah, kenapa kok kita menggunakan Fastone dari panitia? Kok menggunakan Fastone? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah sering membuat beberapa video pembelajaran atau melakukan rekam layar. Bisa dengan Camtasia atau screencast O-Matic dan sebagainya lah itu, karena untuk Fastone sendiri itu lebih apa ya Bapak dan Ibu, lebih mudah untuk diaplikasikan, karena kalau Camtasia itu kan berat sekali karena dia juga masuk sebagai editing video. Jadi kalau Fastone itu diinstal di netbook itu bisa. Kalau untuk aplikasi lain mungkin harus laptop atau PC dengan spek yang cukup wow seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ada kesulitan untuk menginstal, ya mungkin menginstal Teams atau menginstal Fastone dan beberapa kendala lainnya, jika memang tidak menemukan solusi, nanti bisa kita diskusikan begitu. Nanti kita akan mencarikan solusinya Bapak dan Ibu. Baik, untuk pertama ini tadi saya sudah ada banyak notif ya dimasukkan di grup Teams tadi beberapa ya. Bapak Ibu ini ada yang sudah mulai mengerjakan sepertinya untuk LK1-nya nggih. Ya, nanti untuk LK-nya silakan Bapak Ibu jika memang waktunya luang nanti boleh dicicil ya. Untuk yang mungkin sudah pernah mencoba, pernah memiliki akun Microsoft bisa dicoba. Hanya tuh mohon nanti digunakan yang revisi ya. Di judul itu di bagian belakang ada tulisan revisi. Nanti mohon gunakan yang revisi karena ada sedikit perubahan di nomor 3. Soal atau tugas perintah di nomor 3 itu ada sedikit perbedaan. Jadi hanya kita minta screenshot saja, tidak meminta link recording begitu. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja nggih, ini nanti langsung kita praktek saja untuk membuat kelas. Ya. Halo? Halo, ya. Ya, suara saya terdengar tidak Bapak dan Ibu? Terdengar ya? Masih jelas ya? Saya takutnya kalau tiba-tiba menghilang begitu. Oke. Nah, oke, ini mungkin kita langsung saja ya Bapak dan Ibu. Kita akan membuat kelas, tapi mohon nanti untuk penamaan dan sebagainya disesuaikan dengan LK ya Bapak dan Ibu. Jadi harus sama dengan yang ada di LK. Nah, ini tampilannya. Share screen saya sudah nampak Bapak dan Ibu? Halo, mohon Bu Emi. Iya, Teleponnya, okay, Bu Emi. Ya, screen saya sudah nampak ya. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang mungkin ada yang masih belum menginstal Teams ya, karena beberapa kendala. Jadi memang saya tadi agak mendengar ada beberapa yang belum bisa menginstal Teams. Jadi Teams ini itu merupakan salah satu layanan yang ada di akun atau di paket Microsoft 365, M365. Jadi ini Teams ini sama dengan kelas maya, tapi di dalamnya sudah ada include langsung Bapak dan Ibu, include langsung bisa pembelajaran dengan sinkron dan asinkron. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang belum terlalu familiar dengan pembelajaran sinkron maupun asinkron, atau mungkin sudah paham, karena memang istilah sinkron dan asinkron memang jarang digunakan. Untuk pembelajaran sinkron itu adalah pembelajaran yang intinya ada feedback ada komunikasi langsung antara siswa dengan gurunya. Jadi biasanya kalau daring seperti ini ya kita menggunakan video conference atau menggunakan webinar. Kalau di sini ya kita menggunakan Teams, yang meeting di Teams ini Bapak dan Ibu. Nah, untuk pembelajaran asinkronnya nanti kita bisa share materi seperti share file handout, share file PDF, PPT dan sebagainya. Bahkan juga bisa share
file video pembelajaran yang mungkin diunggah di Drive atau diunggah di YouTube dan sebagainya. Nah, itu yang merupakan pembelajaran asinkron. Nah, kelebihan dari Microsoft Teams ini adalah sudah memberikan ya layanan langsung pembelajaran sinkron dan asinkron. Ya, jadi langsung di kelasnya Teams, kita anggap saja ini sebagai kelas maya juga, sebagai classroom juga. Pengelolaan tugas sudah ada, kemudian pengelolaan kelas ada, jadi sudah cukup lengkap ditambah dengan fitur rapat atau meeting ya. Jadi sudah lengkap di sini. Itu salah satu kelebihan dari Microsoft Teams. Dan memang jika Bapak Ibu melakukan video conference dengan Microsoft Teams itu memang lebih menghemat kuota ya Bapak dan Ibu. Kalau yang mungkin menggunakan data di ponsel itu kuotanya lebih hemat daripada menggunakan aplikasi video conference yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin nanti langsung praktek saja. Ini Bapak Ibu mungkin yang belum membuat kelas, ini nanti bisa sekalian praktek. Mungkin ada yang menggunakan handphone, nanti bisa sekalian membuka PC-nya atau laptopnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu kemarin sudah saya add semua ya, add ke kelas khusus, ini namanya kelas kecil, khusus kelas 7A. Baik, Bapak dan Ibu mohon mikrofonnya nggih. Baik, jika ada ditanyakan nanti akan ada sesi untuk pertanyaan Bapak dan Ibu. Oke, sekarang mungkin langsung praktek saja Bapak dan Ibu bagaimana cara membuat kelas. Nah, ini untuk membuat kelas, kalau saya ini menggunakan aplikasi Teams for Desktop. Jadi ini Teams yang terinstall di dalam laptop atau PC. Tapi Bapak dan Ibu juga aksesnya langsung di browser. Jadi dengan masuk di akun ini, akun Office 365-nya. Saya coba masuk dulu. Ya, jadi ada 3 ya, bisa di browser, bisa di dengan menginstal for desktop-nya atau di handphone. Tapi untuk fitur-fitur yang ada di handphone itu memang agak itu Bapak dan Ibu, kurang lengkap ya. Ada beberapa fitur yang memang itu seperti terhidden. Jadi memang tidak seleluasa jika menggunakan di PC begitu. Nah, baik, mungkin kita langsung saja untuk membuat kelas. Silakan Bapak Ibu klik Teams. Oke, kemudian nanti silahkan untuk keluar, silahkan klik All Teams di sini. Nah, di sini sudah banyak sekali ya, ini ada PJJ-nya Pak Sri Gurendo, ada Pak Gianto, Pak Heri Hermawan. Nah, ini sudah beberapa membuat kelas. Nah, nanti untuk nama kelasnya memang betul seperti ini ya, jadi sesuai dengan format yang sudah diberikan di lembar kerja. Baik, untuk membuat kelas, Bapak Ibu yang mungkin belum membuat atau masih belum bisa, masih bingung, ini nanti silahkan bisa klik join or create team ini. Nanti tergantung ya Bapak Ibu. Kalau di tempat saya ini kebetulan berbahasa Inggris. Kalau di tempat Bapak Ibu, kalau berbahasa Indonesia nanti bisa disesuaikan untuk bahasanya. Baik, silahkan. Nanti kalau sudah tampilan seperti ini untuk yang tampilan di desktop ya Bapak Ibu. Di desktop. Nah, ini silahkan. Jadi ini tampilan Teams. Silahkan Bapak Ibu jika sudah masuk ke Teams, kalau masih masuk di Teams kelasnya, nanti silahkan klik All Teams. Jadi biar semua Teams yang kita itu masuk di situ tertampil di sini seperti ini. Nah, ini ada beberapa yang sudah. Kemudian klik Join or Create Teams di sini. Kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, di sini ada create team atau join a team with code. Kalau Bapak dan Ibu misalnya misalnya siswanya banyak nih ya Pak, misalnya siswanya ada 100 begitu kan, kalau kita add satu-satu mungkin takutnya ada yang terlewat. Nah, nanti bisa kirimkan kode kelas Bapak Ibu ke siswa, biar siswa nanti bisa join tim dengan kode yang sudah Bapak Ibu sharekan ke siswa-siswanya. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu ingin membuat
kelas, silahkan klik ini buat tim atau create tim ya di sini. Silahkan klik create tim. Ada beberapa pilihan di sini, ada pilihan 4, ada kelas, ada PLC, staff, dan other. Jika fungsinya untuk pembelajaran, karena kita ini Teams digunakan sebagai pengganti kelas, jadi sebagai kelas maya, maka silakan pilih yang kelas. Kalau nanti Bapak Ibu memilih yang selain kelas, nanti tidak ada fitur penugasan. Nah, kalau di fitur yang kelas ini, kalau memilih yang kelas nanti ada penugasan. Di situ ada mengelola tugas untuk siswanya ya. Jadi silakan pilih kelas. Nah, kalau untuk PLC dan sebagainya nanti biasanya untuk kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru atau dari universitas itu misalnya dari dosen bersama dosen begitu, biasanya kan tidak ada tugas-tugas yang harus dinilai. Nah, jadi kalau sudah pilih kelas, silahkan diberi nama, name, ini adalah nama kelasnya. Kalau untuk pembelajaran ya nanti silahkan ditulis misalnya kelas misalnya 10 ya, kalau SMK mungkin 10 apa ya, saya kurang tahu untuk program-programnya apa, nanti sesuai bisa disesuaikan atau nama gurunya, nanti tergantung dari Bapak Ibu ingin menamai kelasnya apa. Begitu. Baik, suara saya masih terdengar ya Bapak dan Ibu? Ya. Ini silakan diisi sesuai dengan LK-nya ya.